Saudara-saudara yang terkasih, pernah dulu ya, sudah lama saya mendapatkan info atau cerita dari seorang umat yang sedih karena melihat tetangganya, dua tetangganya yang sama-sama Katolik, rumahnya berdekatan, tapi mereka ini bertengkar setiap saat ya, selalu ada pertengkaran. Terkadang umat ini menceritakan bahwa mereka ini lempar-lemparan sampah gitu ya, sampahnya rumahnya dibuang ke sebelahnya, dikembalikan lagi, besoknya yang satunya gantian begitu. Atau terkadang di depan rumah mereka saling bertengkar, terkadang bisa dilihat oleh tetangga yang lain. Lalu umat yang bercerita kepada saya ini, lalu saya harus bagaimana ya Romo ya? Sudah saya nasihati, sudah saya damaikan, tetapi mereka tetap seperti itu. Saya sendiri sebagai orang Katolik bingung. Saya ini mau tetap hidup baik, memberi teladan cara hidup yang baik atau tidak ya? Karena toh saya melakukan hal kebaikan, tapi rupanya cara hidup orang Katolik yang lain ternyata tidak demikian. Saudara-saudara yang terkasih, bisa jadi hal tersebut yang dikatakan dengan batu sandungan ya. Batu sandungan itu batu yang ada di jalan, lalu tiba-tiba karena letaknya itu di tengah jalan dan mengganggu, orang yang jalan bisa tersandung dan bisa celaka. Itulah yang diistilahkan dengan batu sandungan. Jangan sampai kehidupan orang Katolik itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka kita sebagai orang Katolik juga perlu menyadari bahwa apalagi dengan orang-orang yang seiman, karena kita mesti menyadari apa artinya gereja. Gereja adalah pertama-tama bukan gedung ini, bangunan ini yang besar ini, bukan. Ini adalah gedung gereja, tempat untuk berkumpulnya gereja. Siapakah gereja itu? Gereja ya adalah kita ini. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengharapkan keselamatan atau kehidupan kekal. Kita inilah yang disebut dengan gereja, karena kita ini adalah persekutuan atau persatuan atau persaudaraan orang-orang yang percaya kepada Kristus, sama-sama orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan tujuan kita menjadi anggota gereja adalah untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, kalau orang-orangnya percaya kepada satu Tuhan yang sama, orang-orangnya mengharapkan atau memiliki cita-cita yang sama, yaitu kehidupan kekal, dan disebut sebagai persaudaraan, persekutuan, persatuan, maka seharusnya gereja itu adalah orang-orang yang saling mendukung, saling mencintai, karena percaya kepada Allah yang sama, tujuannya sama ya, dan disebut juga persaudaraan. Kalau kita menyadari diri sebagai gereja, orang-orang atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita juga perlu mengusahakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang dikatakan jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kok bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain? Karena orang bisa melihat, oh katanya orang Katolik cara hidupnya cinta kasih, tetapi kok mereka sendiri saling bertengkar ya? Saya tidak mau jadi Katolik, karena nanti kalau jadi Katolik saya bisa bertengkar sendiri dengan orang-orang yang seiman. Saudara-saudara yang terkasih, sejak awal Tuhan Yesus mempersiapkan gerejanya melalui kehidupan para rasul. Mereka diajar untuk saling mengasihi. Bahkan ketika Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya juga berpesan kepada para rasul agar mereka hidup saling mengasihi, hidup rukun, berdamai satu dengan yang lain, saling mendukung, karena dalam perjalanan hidup itu rupanya tidak gampang. Ada banyak persoalan, sekalipun para rasul adalah pilihan Yesus sendiri, para rasul akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Mulai membangun jemaat, mendirikan gereja, memulai gereja, menghadapi penganiayaan karena banyak orang yang waktu itu masih mengejar murid-murid Kristus ya.
Dan ada banyak persoalan yang lain lagi, seperti yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ada persoalan di jemaat tertentu, lalu mereka harus membereskan semuanya itu. Tetapi para rasul meletakkan dasar yang luar biasa. Gereja masih ada sampai hari ini, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus masih ada banyak di dunia ini. Dan kalau dilihat data, orang-orang Katolik itu memang sangat banyak ya. Jadi kalau digabungkan dengan Kristen, jumlahnya menjadi agama yang terbanyak atau terbesar di dunia. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita sebenarnya juga perlu bersyukur bahwa kita menjadi gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan berikutnya setelah kita bersyukur, kita perlu mempraktekkan cara hidup itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan karena cara hidup kita yang tidak mempraktekkan perintah Tuhan Yesus sendiri untuk saling mengasihi. Hari ini Tuhan Yesus juga mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan untuk menjalankan perintah cinta kasih itu, Tuhan Yesus masih tetap memberikan penolong. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul yang akan menguatkan, mengingatkan akan segala ajaran Kristus, bahwa Roh Kuduslah yang akan mendorong para rasul dan semua orang yang percaya kepadanya untuk tetap setia menjalankan perintah Yesus ini, perintah cinta kasih. Dan kita pun sampai hari ini, apakah juga dikuatkan oleh Roh Kudus? Ya, gereja senantiasa dinaungi oleh rahmat Roh Kudus. Ada banyak pertolongan yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Dan nanti ketika kita merayakan Pentakosta, kita akan juga mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Boleh meminta karunia itu. Saudara yang terkasih, karena itulah penting bagi kita agar kita senantiasa memohon pertolongan dari Roh Kudus pula supaya membantu kita. Kalau selama ini kita sudah hidup baik sebagai orang Katolik, perlu kita jaga selalu dan kita syukuri. Kalau kita merasa kurang menjalankan hidup sebagai orang Katolik, sebagai gereja yang saling mendukung dengan orang-orang yang seiman, maka kita pun perlu memohon rahmat Tuhan supaya kita menjadi orang-orang Katolik yang bisa menjalankan perintah cinta kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa memberikan cara hidup, teladan hidup yang baik, dan harapannya banyak orang yang belum mengenal Kristus akhirnya juga merasa terdorong untuk menghidupi apa yang kita teladankan, apa hal-hal baik yang kita usahakan. Oh, cara hidup orang Katolik itu indah ya. Mereka saling mendukung, saling mengasihi. Kalau ada yang sakit dikunjungi, kalau ada yang meninggal didatangi untuk didoakan dan dihantar sampai kepada peristirahatan terakhir. Setelah itu pun masih orang-orang dalam lingkungan atau wilayah berkumpul mendoakan orang-orang yang meninggal. Lalu orang akan melihat cara hidup yang baik ini, sehingga harapannya terdorong untuk ikut meneladani, ikut menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus untuk menjalankan hidup yang berkenan di hadapan Allah.